Selamat malam, perkenalkan nama saya Krisnawati dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika semester 5. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai UML atau Unified Modeling Language, yang dimana adalah tugas mata kuliah analisis sistem informasi yang ditampung oleh ibu dosen kami, yaitu Ibu Nurjana Eskom MPD. Jadi UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, UML ini untuk menyajikan tool analisis, desain, dan implementasi sistem berbasis software bagi para programmer. Dengan begitu, industri yang menggunakan UML ini bisa lebih maju dengan adanya tool visual modeling ini. Adapun contoh-contoh diagram dari UML ini sendiri yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, state machine diagram, communication diagram, deployment diagram, component diagram, object diagram, composite diagram, interaction diagram, package diagram, timing diagram. Jadi teman-teman, saya hanya akan menjelaskan dua contoh diagram saja, yaitu communication diagram dan sequence diagram. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan communication diagram terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan sequence diagram. Jadi communication diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur interaksi yang terdapat di sekitar objek. Diagram ini juga merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan hubungan perorganisasian yang saling terkait pada objek. Communication diagram ini seperti halnya sequence diagram. Namun perbedaannya adalah communication diagram lebih berfokus pada peran dari setiap objek, sedangkan sequence diagram lebih berfokus pada waktu dalam penyampaian pesan. Dengan adanya communication diagram, maka Anda bisa menggunakannya untuk membuat pandangan mengenai perilaku dari sebuah sistem. Anda nanti akan berfokus pada links-links yang ada di antara objek. Kemudian, communication diagram memberi gambaran tentang suatu diagram yang use case. Dan juga communication diagram digunakan untuk menyatakan objek apa saja yang dibutuhkan di dalam merealisasikan sebuah layanan. Yang terakhir, diagram ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jalur-jalur akses. Jadi contoh dari communication diagram, saya akan mengambil suatu aplikasi berbelanja online, yaitu seperti Shopee. Jadi saat kita berbelanja di Shopee itu tentunya kita harus memilih barang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memilih barang, kita akan buat pesanan atau bisa juga kita masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Setelah itu kita buat pesanan. Setelah kita klik buat pesanan, otomatis aplikasi akan menampilkan kemana barang tersebut akan dikirim dan berapa ongkirnya dan berapa harganya dan berapa total semuanya yang akan kita bayar. Kemudian setelah kita membuat pesanan, otomatis aplikasi akan mengirim pesan kepada si penjual. Nah, si penjual akan menerima informasi bahwa barang tersebut yang kita pesan. Setelah si penjual menerima informasi bahwa barang apa yang kita pesan dan barang apa yang kita beli, si penjual akan mengirim barang tersebut melalui JNT atau JNE dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah barang kita sampai, kita akan membayarnya. Baru kita membayarnya. Kurang lebih seperti itu contohnya, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram. Jadi sequence diagram ini merupakan salah satu diagram yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, misalnya pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Jadi diagram ini juga
bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Jadi contoh dari sequence diagram, saya akan mengambil contoh yang tadi yang saya jelaskan, yaitu berbelanja secara online lewat aplikasi Shopee. Jadi jika kita berbelanja secara online menggunakan metode sequence diagram ini, jadi dia itu kan lebih berfokus pada waktu. Jadi atau diagram ini kan diatur berdasarkan waktu. Jadi kalau misalkan kita di Shopee itu, dia itu lebih berfokus pada kapan pengiriman pesan atau pembuatan pesan, dan kapan barang itu sampai ke tempat tujuannya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan contohnya. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang UML dan contoh-contoh diagramnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.